Ya. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman punya uang misalnya ratusan juta ya atau bahkan mendekati MM-an ya, silakan bisa dipilih nih reksadana fixed income dari Prospera ya, teman-teman ya. Karena view-nya dari Mas Erik ini akan terjadi kenaikan. Nah, Mas sebetulnya obligasi ini kan apa secara resiko ya, instrumen investasi yang lebih rendah daripada saham resikonya. Kemudian seperti apa sih Mas sebetulnya apa nature daripada obligasi ini? Apakah bisa bisa kita andalkan untuk investasi yang aman gitu ya? Ya kalau kita bicara aman, dari tadi kan kita bicara ini ya obligasi pemerintah ya sebenarnya aman banget kan. Jadi kalau mungkin yang kita sebut bank, bisa ada bank BUMN besar, bisa kayak Bank Mandiri, Bank BRI, itu orang kan udah percaya banget tuh, udah nyaman di sana. Ini harusnya kalau obligasi pemerintah harus lebih nyaman lagi karena dia levelnya udah lebih aman dibandingin Ya, oke. bank. Kalau Oh ya, dari sisi legalitas dan apa pasti dibayar ya pastilah obligasi pemerintah dan juga BUMN. Korporasi swasta besar juga pastinya aman sebetulnya harusnya ya. ya, Tetapi ini dari sisi profitnya gitu ya Mas ya. Apakah profitnya itu bakalan kan ada low risk low return, high risk high return Mas. Kalau kita belinya misalnya reksadana pasar uang atau LDPU yang kita dapat ya kira-kira sedikit di atas bunga deposito gitu ya. Kalau kita obligasi ini kan lebih risky, harusnya kan lebih tinggi gitu ya. Nah, apakah ya. ini benar harus kita lihat momentumnya juga atau seperti apa gitu Mas? Atau ya memang kalau kita belinya instrumen obligasi pastinya return yang akan kita dapat ya lebih tinggi daripada RDPU. Kira-kira gimana sih Mas apa nature dari obligasi ini gitu? Hmm, oke, jadi kalau obligasi benar ya. Jadi obligasi itu bisa mungkin jangka pendek ya. Kalau kita bicara jangka pendek di bawah setahun itu satu tahun ya itu ada misalnya kita ada penurunan jadi bisa rugi sementara. Tapi itu bisa di kompensasi lah dengan kuponnya. Jadi kalau kita sebut reksadana obligasi plus ya kita ambil contoh ya itu kan emang ada koreksi itu kan udah sempat minus saat ini memang sekitar minus 3. Tapi kalau secara historis ya itu obligasi plus itu sempat ada beberapa koreksi tuh dalam waktu 10 tahun. Itu contoh aja, jadi dari Mei ke Agustus 2013 itu sempat minus 6,2 tuh. Tapi habis itu rebound 16%. Lalu di September sempat kejadian lagi, September ke November 2016 sempat minus 6,9, tapi rebound lagi 28%. Oktober 2019 ya kemarin 2020 tuh sempat koreksi juga 7,8, rebound 9. Jadi dalam periode 10 tahun itu emang ada penurunan. Itu secara statistik itu rata-rata itu di minus 6,3 tapi habis itu rebound tuh 17,8. Jadi kalau udah sifat obligasi itu kan tadi kan kalau ada koreksi Ada kan artinya yield kan fluktuasinya naik dalam kan. jangka Jadi pendek gitu ya? ya jangka pendek. Tapi kalau kita malah entry-nya timingnya pas itu beli saat yieldnya lagi tinggi itu Ya, bisa berlipat tuh dapat dari kupon tambah dengan apresiasi harga. market price. Jadi ya jadi kita emang di sini pas nih kita lagi IG Live tuh pas lagi momennya menurut tuh window opportunity itu lagi terbuka ya. Jadi emang 3-6 bulan iya bukan sekarang tapi kan kalau kita serahkan ke MI itu jadi biar MI ya yang mencari momen tepat ya untuk mulai menaikkan durasi atau ya switch ke yang jangka panjang ya. Jadi biar hasilnya maksimal gitu. Tapi emang momen itu emang kita lagi memasuki momen itu. Oke, saya bisa menangkap ya Mas Erik ya. Let me explain ya. Jadi gini Mas, tadi Mas Erik bilang bahwa di tahun ini ya kinerja obligasi ya atau misalnya reksadana fixed income itu sedikit kalah lah dibandingkan LDPU. Ya, betul. Di next year gitu ya. Itu Ya, bisa 2 kali lipat atau apa. Jadi sebetulnya kalau kita hold dalam jangka waktu misalnya kira-kira 2 tahun, 3 tahun ya, itu sebetulnya kinerjanya ya, juga di atas LDPU ya Mas ya. betul betul Iya, jadi mengalahkan. memang karena ada fluktuasi itu ya. Mungkin sekarang justru kalau Ya, seperti saat ini lagi rendah, itu ada window opportunity. Justru kita harus masuk gitu ya. Nanti di ya, tahun depannya lagi akan lebih benar-benar lebih kelihatan profitnya tuh lebih 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 ngebut gitu ya dibandingkan dengan ya, RDPU gitu ya Mas ya. ya. Oke. Hmm.
Nah, eh, oke. Ya, mungkin kita ada pertanyaan nih Mas ya dari para penonton gitu ya, dari para Oke. viewer kita gitu ya. Ini pertanyaannya, ini mungkin teman-teman kita nih banyak yang pemula Mas ya, jadi pertanyaannya masih basic-basic gitu ya. Ini dari Oke. Pak Surya nih atau Mas Surya gitu ya. Apakah membeli obligasi yang negatif sama dengan ketika membeli saham ketika turun gitu ya? Jadi ini momentumnya sama nggak ketika harga obligasi ini lagi rendah dengan saham yang lagi rendah gitu Mas? Itu kira-kira Oke. treatmentnya tuh sama nggak sih? Nah, jadi gini ya, eh, kita mungkin bicara obligasi pemerintah ya. Jadi kan jadi tingkat keamanannya udah oke banget lah ya. Tapi ada bedanya nih kalau saham itu sebenarnya kan ada jatuh tempo nih. Misalnya kayak tadi FR itu jatuh tempo 2027. Jadi kalau beli, misalnya emang ada turun nih, tadi kan beli di 92%, anggap ternyata timingnya masih kurang pas nih, masih turun lagi ke 91. Tapi kalau di hold tuh, tadi pas Surya hold sampai maturity, itu pasti akhirnya di ujung-ujungnya dibayar sama negara kan, karena itu ada jatuh tempo. Mungkin ya, kalau saham itu kan kepemilikan, jadi dia nggak ada jatuh temponya, jadi ya kalau pilih perusahaan tepat ya naik, tapi kalau turun ya mungkin kalau perusahaan ternyata kalah bersaing atau apa ya bisa aja semakin turun gitu kan. Tapi kalau obligasi itu dia ada finishnya tuh udah kelihatan. Jadi kita bisa hitung mau yang finishnya 3 tahun, yang finishnya 5 tahun itu tergantung time horizon kita. Jadi selama kita pilihan tepat, tapi kalau saya sarankan ya kalau pilih pemula ya langsung aja belinya obligasi pemerintah lah, mau suku retail, ori, mau FR atau ya kalau gampang ya beli reksadana aja, reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi Ya. pasti ya ujungnya dibayar lah sama negara. Ya, oke, I see, Mas. Mas, ini pertanyaan untuk pengetahuan aja ya, Mas ya. Sebetulnya suku retail atau misalnya ori itu ada market price-nya nggak sih, Mas? Ada market price-nya. Kalau Tapi ya itu yang benchmark ini lagi turun nih, lagi window ya, opportunity. Nah, apakah dia harganya juga lagi rendah juga gitu? ya. Tapi mungkin yang beda kan gini ya. Jadi kalau retail itu yang kita lihat tuh emang rata-rata tuh kan kalau suku retail apalagi tenornya pendek ya 3 tahun nih. Kalau di obligasi Ya, 3 tahun tuh kita sebut masih agak pendek lah. Jadi itu rata-rata hold sampai mature. Jadi sebenarnya jadi kurang liquid tuh. Jadi juga yang jual juga sedikit, yang beli juga sedikit. Jadi kurang liquid tadi tuh. Jadi agak susah jual. Nah kalau bedanya tadi yang seri-seri FR tuh, itu seri-seri liquid yang beli itu ada bank, ada asing, macam-macam ya, institusi, dana pensiun itu sangat liquid gitu. Tapi emang size-nya emang terkecil tuh 100 juta, ya mungkin ada 500 juta, 1 miliar. Dia liquid tapi size-nya harus besar nanti. Jadi untuk retail ya solusinya gimana? Solusinya ya kalau mau trading atau apa ya beli ya reksadana pendapatan tetap. iya. Jadi ori ini atau obligasi retail Indonesia itu tidak tepat untuk ditradingkan ya. Jadi memang Betul, betul. panjang dan kuponnya aja. Oh iya Mas, saya mau mengulang nih pertanyaan dari Mas Surya tadi ya, antara momentum di obligasi dan di saham. Penjelasan Mas Erik tadi bahwa kalau obligasi itu ada jatuh temponya, tapi kalau saham itu kan tidak ada jatuh temponya. Tapi di saham itu kan ada dividen. Nah ini tergantung emitennya nih, membagikan dividen atau enggak. Jadi dividen di saham itu sama dengan kupon ya Mas ya, itu namanya yield Ya, ya. ya, ya. Kalau di saham Hmm. namanya dividen yield, kalau di obligasi kupon yield ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, nah itu memang ya ya itu persentasenya berubah-ubah. Tapi kalau di obligasi udah ditetapkan ya. Jadi nanti ya. harganya aja yang berubah gitu ya. Tapi biasanya gini Mas. Tapi biasanya katanya kalau di pasar obligasi itu menguat, kemudian nanti efeknya ke pasar saham itu juga menguat. Betul nggak sih Mas kayak gitu? Hmm, jadi mungkin sifat dari investor selalu mencari imbal hasil ya, Ya. imbal hasil paling optimal lah gitu kan. Jadi kan artinya kan kalau obligasi itu udah menguat kan ya yieldnya kan jadi semakin turun gitu kan ya. Karena Nah, banyak diburu, akhirnya harganya kan jadi naik, harganya gitu turun. Jadi akhirnya ada satu titik tuh, ya mungkin kayak tahun-tahun 3 tahun lalu tuh, ya jadi kurang menarik. Akhirnya ya mencari lagi tuh mana yang lebih menarik, jadi lebih ke ya. saham. Jadi kan sebenarnya gitu kan ya. Jadi Terima kasih ya karena Mas. kalau
Ya, ya. Jadi kalau ntar akhirnya obligasi melemah, yieldnya jadi kayak sekarang nih udah 7 nih, 78 itu kan udah bagus banget gitu kan. Jadi Ya, obligasi diburu lagi gitu. Jadi investor tuh pindah-pindah lah gitu antar aset-aset yang dilihat paling oke lah, risk rewardnya dihitung sama mereka. Gitu. oke. Jadi investor ini investor profesional ya, mungkin institusi kan juga pengaruhnya besar juga, dananya gede juga gitu ya. Jadi apa Mas tadi namanya opportunity ya tadi ya, Ya, dihitung ya. oke. Ya, Itu ya risk dihitung ya. reward ya. Jadi, Oke, jadi kalau misalnya obligasi lagi ada window opportunity seperti ini, ya mereka shifting ya sepertinya ya. Makanya pasar saham termasuk hari ini ya di Jumat ya, biasanya hari ini apa ya, hari taking profit gitu ya katanya kalau hari Jumat gitu ya, akhir pekan gitu ya. Kayak ini pindah ke obligasi nih karena ada window opportunity itu maksudnya. Saya juga iya, jadi iya. ada alasan baru nih. Oke, tapi sama-sama menarik lah ya antara bonds dengan Betul, betul. saham kita juga sebetulnya menarik gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa belajar di sini khususnya sama Pak Erik ya tadi ya yang udah menurut saya cukup dalam juga buat basic-basic nih ya teman-teman ya. Mas, kalau berarti RDPT saat ini saatnya untuk masuk ya Mas ya. Untuk di hold berapa lama Mas? Di hold itu ya 2 sampai 3 tahun kali ya. Jadi emang itu mungkin paling optimal ya kalau lebih dari itu atau lebih di atas 5 ya mungkin saham masih tetap pilihan terbaik ya. Tapi kalau obligasi sih emang 2 3 tahun lah karena dia juga mungkin ada gejolak-gejolak kecil ya itu jadi hot aja kan toh yakin kan di ujung juga pasti dibayar gitu. Ya, yang jelas sekarang yield-nya menarik gitu kan. Karena kalau yield itu Betul. kan ya memang ada seperti kayak saham itu ada lagi di posisi rendah nih, di posisi support gitu ya. Kemudian ada resistennya. Ya, Kalau sekarang nih berarti dekat-dekat resisten nih Mas nih. Harga obligasinya gitu ya. ya, ya, ya. Oke, thank you Mas Erik ya. Oke, ini ada yang nanya nih Mas ya. Ini teman-teman kita dari namanya adalah Faros Q gitu ya. Berarti obligasi itu Oke. investasi berjangka ya gitu ya. Berjangka ya ada jangka waktunya maksudnya kali ya. Jangka waktunya, Jadi tapi ada. bukan pasar Ah, berjangka ya kan Mas. ah, ya. Ya, Kita jadi obligasi ya, Dek. berjangka tuh ada terminnya memang, ada jatuh temponya gitu ya. Dan di setiap waktu itu disitulah bunganya dibayarkan, seperti kayak deposito ya Mas ya. Dan itu Betul. ada yang per 3 bulan ya, atau 6 bulan, atau rata-rata biasanya berapa bulan nih Mas kupon itu dibayarkan? Kalau korporasi semua 3 bulan. Nah, kalau yang tadi FR ya, jadi seri FR Nah, fixed rate itu 6 bulan, 6 bulan. Tapi khusus yang ada kata-kata retail-retailnya, jadi kayak S cukup retail, ori itu tiap bulan. Jadi kupon oke. misalnya 7% ya dibagi, dibagi 12 tuh, jadi tiap bulan didapetin misalnya setengah-setengah gitu. Ada dibagi-bagi. Oke. Thank you Mas, saya juga baru tahu nih, thank you infonya ya. Oke. Mengenai tentang investasi berjangka gitu ya. Nah, kalau berjangka ini kan berarti seperti apa? Ada bursa komoditas ya atau berjangka gitu. Nah, itu ada istilah lain. Nah, kalau obligasi ini ya mungkin karena memberikan kuponnya itu ya disebutnya ya ada jangka waktunya penerimaan kupon itu dan juga ada market price-nya. Saat ini lagi bagus ya, teman-teman bisa perhatikan tuh reksadana dari Prospera yang ada di aplikasi Ajaib gitu ya, bisa beli yang obligasinya. Jadi, Mas, katanya kan reksadana ini kinerja tahun lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Nah, justru kalau misalnya ada RDPT atau fixed income lagi minus, justru ini kan lagi rendah. Jadi kita posisinya bagus dong Mas kalau masuk sekarang. Betul nggak seperti itu?